Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Bagikan channel ini, berikan jempolnya agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi, insight yang bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami, mensubscribe, memberikan jempol, dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan agar Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai market outlook atau perkiraan apa yang akan terjadi di market pada hari ini. Kalau kita lihat apa yang terjadi di bursa Amerika dan Eropa tadi malam, maka bursa Amerika dan Eropa tadi malam bergerak cukup mix. Dan kalau kita lihat, Nasdaq di Amerika kembali tertekan, saham-saham tech kembali tertekan. Jadi kalau kita lihat memang tadi malam bursa Amerika bergerak mix menyikapi bahwa Fed atau Federal Reserve akan tetap mempertahankan kebijakan bunga rendah sampai beberapa tahun kemudian. Jadi Fed memutuskan untuk menahan suku bunga saat ini dan akan terus mempertahankan untuk beberapa tahun ke depan angka yang tetap rendah. Tapi di tengah kebijakan Fed yang sebenarnya menguntungkan untuk bursa itu, tiba-tiba saham-saham tech malah melorot. Nasdaq mengalami penurunan 1,25% atau 139,9 poin ke 11.051. S&P 500 mengalami penurunan 0,46% atau 15,7 poin ke 3.386. Sedangkan Dow Jones mengalami penguatan tipis 0,13% atau 36,8 poin ke 28.033. Sedangkan di bursa Eropa juga bergerak mix, di mana FTSE 100 Index London mengalami penurunan 27,1 poin atau 0,44% ke 6.078. Sedangkan GDXI atau DAX Frankfurt Jerman mengalami penguatan tipis 37,7 poin atau 0,29% ke 13.255. CAC Prancis mengalami penguatan tipis 0,13% atau 6,5 poin ke 5.074. Memang kalau kita lihat secara tradisi bahwa bulan September adalah bulan yang biasanya menjadi bulan merah atau bulan koreksi bagi market Amerika, di mana S&P 500 dan Dow Jones biasanya terkoreksi di bulan September. Jadi wajar kalau di bulan September ini market Amerika agak sedikit mendung atau sedikit gloomy ya. Kemudian kalau kita lihat EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika mengalami pelemahan 1,57% ke 18,16. Sedangkan TLKM NYSE atau Telkom di New York Stock Exchange mengalami pelemahan 0,37% atau 0,07 poin ke 2.800. Kemudian kita berpindah ke bursa komoditi. Bursa komoditi kalau kita lihat yang paling perkasa atau bisa dilihat untuk trading harian adalah oil, di mana WTI oil hari ini mengalami penguatan 4,34% atau 1,67 poin ke 40,16. Gold mengalami penguatan cukup tipis. Hari ini gold diperdagangkan di 1956,10 atau 935.238 sebagai harga beli dari Antam ya. Sedangkan harga jual Antam selisih 110.000 lebih mahal. Kemudian timah mengalami penguatan 0,16% ke 18.235.
Kemudian nikel mengalami pelemahan 0,25% atau 37,5 poin ke 15.207,50. Sedangkan CPO tidak mengalami perubahan, tetap di 2.941 karena marketnya close. Kemudian batu bara Newcastle mengalami penguatan 0,98% ke 51,5, dan batu bara Rotterdam mengalami penguatan 0,19% ke 51,90. Lalu kemudian mari kita pindah ke bursa regional Asia. Di bursa regional Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo mengalami pelemahan 123,359 poin atau 0,53% ke 23.352,170. Sedangkan DXY atau dolar indeks tercatat menguat 0,16% ke 93.360, dan Dow Jones Index Future mengalami pelemahan 194 poin atau 0,69% ke 27.860. Bila kita lihat dari data yang ditampilkan bursa Amerika tadi malam, bursa Eropa tadi malam, ada ketidaksinambungan antara hijau dan merah. Jadi ada yang hijau, ada yang merah. Jadi mereka tidak bergerak satu arah. Dan hari ini kalau kita lihat bursa Asia dibuka kembali memerah, dan Dow Jones Index Future juga dalam posisi merah. Oleh maka dari itu, kami sebetulnya kemarin sempat mengindikasikan di market review bahwa hari ini akan hijau. Kami meralat. Hari ini kami memilih posisi 50% IHSG akan berada dalam teritori merah tipis. Kenapa tipis? Karena sudah 2 hari berturut-turut turunnya cukup dalam, dan kalau kita lihat kemarin turunnya hanya dengan volume yang sangat kecil. Jadi kami berasumsi sebetulnya kemarin harusnya hari ini ada pembalikan arah atau menghijau. Tapi kalau lihat dari data yang ada semalam di Eropa Amerika dan melihat data Asia pagi ini, kami mengestimasi 50% merah tipis. Kami sih masih memiliki keyakinan bahwa IHSG bisa bertahan di atas level psikologis 5.000 ya. Dan mudah-mudahan itu terjadi. Tapi kembali lagi, sesuai dengan semboyan kami adalah in market we trust. Kita hanya percaya pada market, jadi market bisa saja berbelok arah dan kembali ke hijau. Yang kami perlu ingatkan adalah segala rekomendasi akan menjadi baik, terutama bila indeksnya hijau. Tapi ketika indeksnya merah, tentu saham-saham yang kami rekomendasikan akan mengalami tekanan, karena biasanya saham-saham yang kami rekomendasikan adalah saham-saham blue chip, dan ketika indeksnya merah, blue chip pasti mengalami tekanan. Demikianlah market outlook untuk pagi ini. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu menambah kapasitas Anda, belajar dan membuat trading plan untuk mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight menarik berikutnya.